AC nggak dingin ketika dia pelan, tapi kalau kencang AC-nya dingin. Freon kurang juga bisa. Bisa juga? Ya, bisa. Sirkulasinya udah pelan, dari water pumpnya pelan, tersumbat pula, itu mengakibatkan airnya menjadi luber. Motor fan itu kan nggak hanya mendinginkan radiator, tapi juga AC. Makanya tadi di awal kita penyebabnya itu ibaratnya kayak paralel ya Pak ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwasanya itu cuma dari termostatnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada, selamat siang. Jogja sedang mendung, jadi kita siap-siap kalau hujan. Payung, jangan lupa. Sobat AHPedia, apa kabar di hari Minggu ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, mungkin yang sedang beristirahat, atau mungkin sedang jalan-jalan bersama keluarga, atau mungkin seperti kawan-kawan ini, datang ke bengkel AHA Motor. Mungkin sedang tune up atau ganti oli, servis AC, kaki-kaki, dan segala macam. Nah, Sobat AHPedia, apa yang mau kita share di siang hari ini? Bersama Mas Hardi tentunya, kita akan coba ngebahas satu kasus yang kemarin lumayan banyak yang merespon di YouTube AHPedia. Apa itu? AC. Oke, ini penting sekali. Mungkin suatu hari nanti bisa kejadian di mobil Anda, jadi Anda sudah tahu apa permasalahannya. Bukan begitu Sobat AHPedia? Baik, kita cari beliau. Di mana nih? Wah, ada Mas Budi dengan pekerjaannya di siang hari ini. Libur. Emang nggak libur ya Mas Budi ya? Minggu itu nggak libur AHPedia, AHA Motor ya? Liburnya hari apa Mas Bud? Hari Jumat liburnya. Oke. Nah, kita cari Mas Hardi sebagai narasumber di hari libur ini bagi yang tidak kerja ya, tapi di AHA Motor tetap masuk. Nah, itu dia. Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Topik dan Sobat AHPedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Iya Mas Hardi. Ini kemarin tuh di YouTube kita itu ada pertanyaan dari ini ya, apa namanya? Subscriber ya. Oh, subscriber. Dan dijawab banyak inilah. Banyak apa namanya? Banyak subscriber juga. Oh iya. Wah, senengnya gitu, Pak. Iya kan? Iya, ada banyak tukar pikiran. Nah, ini ada muncul forum ya. Iya, forum diskusi di kolom komentar. Nah, ini harus dibudayakan. Nah, mungkin nggak banyak yang baca komennya, tapi ininya temanya bagus. Biar kita angkat ya. Ini Mas Hardi, beliau itu punya masalah dengan AC. AC? Iya. Oh iya. AC, air conditioner ya. Oh iya. Nah, jadi mobilnya kalau perjalanan jauh normal AC-nya. Perjalanan jauh normal. Dingin ya. Tapi kalau perjalanannya nggak jauh, ya, mulai air radiatornya itu katanya di reservoirnya itu meluap. Reservoir sini. Reservoirnya nih meluap, dan kalau sudah berhenti air radiator di dalam radiator itu berkurang. Oke, siap. Nah. Ya, tentu kalau dia menguap pasti dia berkurang. Kalau meluap. Ini apa nih Mas Hardi nih jawabnya nih? Kasih siapa nih? Jadi gini Pak, nih gimana nih? Jadi gini, di antara penyebab, kita mungkin sering membahas tentang hal ini Pak di YouTube kita. Jadi di antara penyebab air itu meluap itu kan dikarenakan pemuaian ya. Jadi air itu bisa saja memuai dari dalam sistem pendingin yang ada di mesin, kemudian dia meluap sampai ke reservoir karena tekanan mungkin di atas 0,9 bar. Karena kan ada ini ya, ada pegasnya. Nah, pegasnya ini bisanya dia buka, atau valve-nya yang ada pegasnya ini bisanya dia buka ketika dia udah lebih dari 0,9 bar. Nah, penyebabnya dia tekanannya itu besar itu pertama panas tentu. Jadi air itu semakin panas dia mengakibatkan penguapan dan juga tekanan. Nah, ketika dia panas maka dia akan menekan kemudian masuk ke reservoir. Jadi betul yang dialami oleh Bapak tersebut, kalau misalnya dia meluap sampai reservoir sini kemudian dia meludak, maka dia akan mengakibatkan kekurangan dari air radiator. Nah, kita sering membahas bahwasanya meludaknya itu atau meluapnya itu kenapa? Karena beberapa di antara adalah panas berlebih. Yang kedua adalah kebocoran kompresi. Yang ketiga adalah valve-nya tutup radiator rusak. Yang keempat buntu. Buntu. Coba dihitung apa aja tadi. Ada 4. Buntu, valve-nya
rusak itu Iya, radiator. iya, benar. Terus kompresi kurang. Satu lagi apa ya? Kompresi bocor. Terus panasnya bocor. berlebih kali ya. Panas berlebih, ada 4. Ya itu. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Misalnya dia panasnya berlebih, Pak. Ya. Panasnya berlebih itu bisa jadi di sistem radiatornya itu kan biasanya kan ada radiator itu biasa tertempel sama kipas. Betul. Nah, jenis kipas sendiri ada 2, ada viscovan, ada yang elektrik, kebanyakan yang ada di mobil. Kalau yang viscovan tentu ketika dia mesin starter dia pasti akan langsung nyala. Nah, ini viscovan bisa saja rusak. Dari koplingnya rusak atau mungkin koplingnya nggak ada pelumasan sehingga koplingnya menjadi aus. Akhirnya mesin muter, motor fan-nya nggak muter. Nah, itu jadi rusak di situnya. Itu. Yang kedua, kalau untuk yang motor fan ini motor fan elektrik, Pak, di depan kita ini termasuknya. Ini saat ini sedang hidup. Ini dia berarti ada 2 penyebab. Penyebabnya dia hidup itu dari si ini apa namanya RPS namanya, regulator pressure sensor AC. Yang kedua dari ECT, engine coolant temperature. Nah, kalau misalnya panasnya mesin ini udah di atas 97 derajat, maka dia akan nyala. Nah, bisa saja ketika jalan yang dialami oleh Bapak tersebut, ini kita langsung masuk ke kasusnya. Bisa saja ketika dia sedang jalan perjalanan jauh, udara kan aman, Pak, lancar. Iya, benar. Udara kencang. Kencang. Nah, ketika jalan pelan, itu udaranya nggak kencang. Betul. Otomatis harusnya kan ada motor fan yang memutar. Nah, ketika motor fan-nya itu baik visco maupun elektrikalnya dia rusak, baik sensor maupun mekanikalnya di motor itu dia rusak, maka ini mengakibatkan motor nggak mutar atau kipas nggak mutar. Akhirnya kalau kipasnya nggak mutar, nggak bisa melepaskan panas di area radiator. Nah, ketika panas yang harusnya tadi didinginkan di radiator, dia tidak kunjung didinginkan atau tidak dilepaskan, akhirnya yang terjadi adalah tekanan berlebih, akhirnya masuk ke dalam reservoir. Nah, kalau reservoirnya misalnya dia sudah tidak mampu menampung, maka dia mengakibatkan tumpah, kayak gitu. Nah, kita melebar ke pembahasan kita yang 4 poin tadi. Di antaranya adalah tutup radiator. Bisa saja tutup radiator ini yang ini 88 kPa, ini dia pegasnya itu sudah tidak kuat, itu bisa saja belum waktunya membuka, dia sudah membuka. Akhirnya yang harusnya tadi panasnya itu masih bisa sirkulasi di dalam sistem radiator, karena valve-nya atau tutup radiatornya tadi dia membuka, akhirnya nyebrang ke reservoir. Kalau udah nyebrang ke reservoir, misalnya dia terjadi luapan yang berlebih, tentunya akan mengakibatkan tumpah. Nah, kalau udah tumpah, tentu di situ akan mengalami kekurangan level air. Nah, kayak gitu Pak Taufik. Kemudian Pak Taufik, berikutnya itu tadi adalah sirkulasi yang tidak mutar dengan baik. Sirkulasi yang tidak beroperasi atau berputar dengan baik. Itu diakibatkan diantaranya yang paling sering itu adalah pertama radiatornya. Radiatornya itu dia buntu. Terus yang kedua termostatnya. Ya, termostatnya dia macet, dia nggak mau buka. Atau di antara mobil ada yang menggunakan water control valve, itu juga nggak buka, itu juga bisa. Atau si pemompanya yang rusak. Pompa air berarti. Pompa air, water pump. Water pump itu kan ada yang menggunakan timing chain. Misalnya mesin VQ itu dia tertanam di dalam untuk water pumpnya, kemudian yang menggerakkan ada timing chain. Nah, itu bisa saja yang bermasalah timing chainnya, atau bisa juga bermasalah gearnya pompa, atau bisa juga baling-balingnya yang kita pernah bahas. Kayak gitu. Kalau untuk yang mobil-mobil biasa sih biasanya dia akan mengikuti fan belt, Pak. Fan belt, dia akan mengikuti fan belt. Nah, kalau dia dilakukan pengecekan, dibuka, kemudian dia dicek baling-balingnya ini dia sudah aus, itu mengakibatkan air nggak sirkulasi. Nah, kalau air nggak sirkulasi, ini yang mengakibatkan panas berlebih, akhirnya air menguap, masuklah ke reservoir, kayak gitu. Kemudian berikutnya, ya ini yang Pak Taufik alami. Mobil kompresinya bocor. Nah, kompresi bocor itu mengakibatkan tekanan pada water jacket. Jadi kita sering membahas, belum lama ini video juga udah kita buatkan, kalau dia water jacketnya itu dia lebih atau misalnya mendapatkan tekanan berlebih dari kompresi ruang bakar yang bocor masuk ke dalam water jacket, itu mengakibatkan air yang ada di water jacket itu selain bertambah panas, dia pun juga memuai, menguap masuk ke dalam yang namanya reservoir, Pak, kayak gitu. Nah, itu biasanya hal tersebut terjadi
ketika satu di antara, jadi penyebabnya itu ibaratnya kayak paralel ya Pak ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwasanya itu cuma dari termostatnya saja. Oh gitu ya. Itu bisa jadi dari motor fan. Jadi harus diurutkan ya Mas? Harus diurutkan. Ya paling mudah adalah, yang paling mudah dan paling sering itu adalah radiator buntu, termostat macet. Oh itu paling sering? Paling sering, itu yang mengakibatkan kecepatan dia tinggi aman, sementara kecepatan pelan dia mengalami penguapan. Ya kayak gitu. Karena apa? Kalau kecepatan tinggi tentu operasionalnya si water pump itu RPM-nya menjadi tinggi. Kalau RPM-nya tinggi, otomatis air yang sirkulasi semakin kencang. Kalau sirkulasinya kencang, mungkin mampet di beberapa titik lubang itu masih ada sirkulasi di titik yang lain dengan kecepatan lebih cepat. Kemudian udara dari luar pun juga kencang. Nah, akhirnya kalau putarannya kencang, kemudian dari luar juga anginnya kencang, otomatis yang ada di dalam radiator ini bisa dilepaskan panasnya, sehingga airnya tersebut bisa lebih dingin. Nah, ketika dia kecepatan pelan, maka dia mengakibatkan itu tadi, sirkulasinya udah pelan, dari water pumpnya pelan, tersumbat pula, itu mengakibatkan airnya menjadi luber dan juga mendidih kebanyakan. Kalau kita dengarkan dia seperti air mendidih, benar-benar mendidih Pak, kayak gitu. Nah, itu yang paling sering. Kemudian yang sering berikutnya adalah motor fan. Motor fan-nya mati karena kebanyakan mobil-mobil sekarang itu sudah menggunakan electric fan. Electric fan ya, itu mengakibatkan dia, kalau misalnya dia mati, sekalipun sirkulasinya itu bagus, itu mengakibatkan overheat Pak. Dan tentu yang dialami Bapak itu ya, misalnya dia mengatakan bahwasanya airnya sampai mendidih, itu bisa dibilang overheat Pak. Bisa dibilang overheat, meskipun yang kemarin kita sudah singgung ya, ini mobil nggak pernah terjadi overheat di indikatornya, tapi tahu-tahu air cepat habis, kayak gitu. Itu dialami ketika ECT, engine coolant temperaturnya nggak akurat dalam menginformasikan ke ECU. Mas Ardi, ini kan tadi pertanyaannya kan seputar AC ya? Ya. Nah, tapi saya melihat dari AC bisa menyebabkan jadi overheat ya? Betul. Bukan Jadi mesin. Iya. Ketika kita membahas AC, Pak, sebenarnya AC ini kan kondensor sama radiator. Sorry, ini depan ya, kita anggap depan. Ini kondensor, ini radiator. Nah, ya. Nah, ini. Nah, kondensor sama radiator itu dia pertama berdekatan. Kedua, kalau misalnya dia punya apa namanya motor fan, itu kan nggak hanya mendinginkan radiator, tapi juga AC. Makanya tadi di awal kita motor fan itu kan nggak hanya mendinginkan radiator, tapi juga AC. Makanya tadi di awal kita bilang bahwasanya motor fan itu muter itu diakibatkan dari pertama RPS-nya, kedua ECT, engine coolant temperature. Nah, kalau misalnya di antara satu dia bekerja sementara motor fan-nya nggak respon, itu pasti AC-nya menjadi panas, Pak. Karena proses mengkondensasinya si freon itu tidak sempurna. Akhirnya yang masuk ke dalam ekspansi pun juga tidak sempurna. Akhirnya menjadi panas, bukan lagi dingin. Kayak gitu, Pak. Nah, makanya antara si pendingin dengan AC, pendingin mesin dengan AC, itu saling berkaitan. Kayak tadi Pak Taufik bilang, antara AC panas pengaruh ke overheat. Ya, itu bisa karena satu itu tadi, motor fan-nya bermasalah. Kalau kasus yang dialami sobat HPD ini, apakah perlu harus masuk ke kompresi untuk mengetahui, atau mungkin di tengah-tengahnya itu sudah ketahuan, oh ini yang rusak kayak gitu? Ya. Bisa jadi kagak? Kompresi adalah langkah terakhir, Pak, sebenarnya. Kalau misalnya hubungannya sama AC ya, kalau hubungannya sama AC, tapi kalau hubungannya sama overheatnya, itu tentu akan berpengaruh terhadap kompresi. Kompresi itu pengaruh. Jadi kalau udah kita ngomongin overheat, itu pasti sampai busi kita cek, busi ruang bakar kita cek, karena pengaruh sekali terhadap sumbangsinya terhadap overheat. Atau mungkin overheatnya berkaitan dengan kompresi yang turun. Nah, itu juga bisa karena kebocoran di sistem water jacket. Kayak gitu, Pak Taufik. Terima kasih, Mas Ardi. Belum, Pak. Belum ya? Kalau Mas Ardi banyak yang harus disampaikan nih. Apalagi Mas Ardi? Nah, kemudian freon kurang juga bisa. Bisa juga? Ya, bisa. Gimana ceritanya, Mas? Nah, gini, ini kan kalau kita bicara antara tadi ya, jalan pelan AC-nya nggak
dingin, Ya. jalan kencang AC-nya dingin. Dingin, Nah, betul. itu kenapa? Karena ketika dia freonnya ini kurang, itu mengakibatkan yang namanya putaran idle-nya itu kan kalau jalan pelan dengan jalan kencang putaran mesinnya itu kan dia kan tidak sama. Betul, betul. Tentu kalau pelan itu kan lebih kepada idle. Ya. Kalau idle tekanan freonnya itu dia kurang, itu mengakibatkan sirkulasi freonnya juga kurang. Kalau ini kita bisa megang gini Pak, dingin ya. Ini saya pegang ini dingin banget ya teman. Ini adalah selang low pressure. Sayangnya nggak ada termometer Pak. Kita ada termometer tembak. Termogan. Termogan. Ya, next. Nah, Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kurangnya freon, Pak. freon kurang. Freon berkurang itu juga bisa mempengaruhi terhadap kalau kencang dia AC-nya dingin, kalau pelan AC-nya nggak dingin. Nah, gitu. Kalau misalnya dia pelan AC-nya itu dia nggak dingin, bisa saja coba deh cek tekanan freonnya. Kalau tekanan freonnya dia kurang, itu biasanya gini, Pak. Ketika dia gas-gasannya itu kurang, misalnya dia idle. Idle itu bisa saja karena tekanan freonnya itu kurang, akhirnya dia tidak mengakibatkan RPS-nya itu menjadi ada tekanan freonnya. Akhirnya nggak terjadi kelistrikan di magnet AC-nya, sehingga kalau magnet AC-nya nggak ngeklat, otomatis si rotasi freonnya pun juga kurang di area kondensor. Itu mengakibatkan motor fan-nya dia tidak hidup. Atau kalau misalnya motor fan-nya hidup pun karena freonnya itu kadari kurang, itu mengakibatkan kondensasi yang ada di sistem kondensor itu dia kecil, sehingga yang diubah oleh ekspansi di dalam evaporator itu pun juga kecil, akhirnya nggak terlalu dingin kayak gitu. Tapi begitu dia digas, itu dia menjadi lebih dingin lagi. Oh, ini aja juga yang bertanya Mas ini. Tapi Ya. di komentar lain. Di komentar lain, Mobil saya pelan, dingin. dingin. Panas. Ya, mobil pelan AC-nya nggak dingin, Iya. tapi kalau misalnya kencang AC-nya dingin. Iya, Nah, itu benar. bisa juga dari tekanan freon yang kurang. Bisa juga dari sumbatan yang ada di kondensor. Oh, kondensornya mampet. Kondensornya mampet. Jadi kenapa kondensor itu mampet? Bisa jadi pertama dulunya pernah terjadi yang namanya seal. Jadi di sistem AC ini kan dia kan ada seal-sealnya Pak, antara pipa ini dengan kompresor yang ada di tengah sana, dengan kondensor, dengan evaporator, itu kan sambungan. Tiap-tiap sambungan itu ada seal-nya. Nah, kalau seal-nya dia bocor, maka mengakibatkan mengakibatkan freon Iya. dan juga olinya itu menjadi berkurang. Kalau itu diabaikan, nah itu nanti lama-kelamaan akan menjadi oksigen yang masuk ke dalam sistem AC. Nah, kalau oksigen masuk ke dalam sistem AC bisa saja dia berubah menjadi air, Pak. Ketika dia dilakukan kompresi atau dipompa. Kalau dia berubah menjadi air, itu mengakibatkan si reservoir dryernya itu jadi lebih kotor. Akhirnya kalau reservoir dryer itu menjadi kotor, itu bisa saja dia ikut tersirkulasi kotoran tersebut masuk ke dalam kompresor. Kompresor menjadi aus atau olinya menjadi jelek, itu yang akan menyumbat kondensornya. Kondensor mampet ya. Kayak gitu. Itu cuma gara-gara hal sepele, bocor di sistem rangkaian AC-nya. Kayak gitu Pak Taufik. Yaitu kebanyakan yang bikin AC nggak dingin ketika dia pelan, tapi kalau kencang AC-nya dingin. Kayak gitu. Baik. Mas Sardi, Ya Pak. apa tips yang kita berikan kepada Sobat Apedia kalau menemukan kasus yang mirip seperti yang tadi kita ceritakan ini? Oke. Ini kan kalau tadi kan kasusnya adalah kalau dia jalan pelan, Ya. itu dia nggak dingin. Kalau jalan kencang AC-nya dingin. Itu pertama, kalau yang kita bisa simpulkan dari pembahasan kita kali ini itu adalah cek apakah mesin bermasalah atau enggak dinginnya. Kayak gitu. Kalau misalnya mesin overheat, itu bisa juga mempengaruhi AC. Nah, di antara penyebabnya itu adalah pertama tadi di antara penyebab keduanya ya. Keduanya yang ini tentu pemainnya adalah si yang namanya motor fan. Motor fan itu kan ada dua jenis tadi ya. Ada yang visco, ada yang elektrik. Nah, kalau kebanyakan yang belakang itu kan udah menggunakan elektrik. Ketika motor fan-nya dia lemah, motor fan-nya dia mati, atau mungkin pemicu motor fan itu nyala itu RPS, regulator pressure sensor, dan juga ECT-nya itu dia bermasalah, itu dia bisa mengakibatkan si AC jadi kondensasinya itu jadi jelek. Kayak gitu. Terus yang kedua, freonnya kurang. Terus yang ketiga adalah adanya sumbatan di sistem yang namanya kondensor, Pak. Kayak gitu. Atau mungkin kalau yang paling fatal yang belum kita sebutin adalah kompresor.
Cuman kalau kompresor itu lebih kepada ini Pak, ada timbul suara dulu. Sebelum suara dulu ya. ya, sebelum kompresor itu entah puli magnetnya dia mati atau lemah, entah mungkin dia tidak mampu memompa dengan baik, itu tentu diawali dengan suara yang asing. Suaranya kasar kah, atau mungkin dia punya magnet asing nggak cetak-cetak. Nah, itu juga bisa. Kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Ardi. Ya. Sobat Hpedia sudah mendapatkan penjelasan, pencerahan tentang kasus yang kemarin hampir ramai di YouTube Hpedia. Ya? Hpedia, betul. Jadi kita ya, alhamdulillah Pak. Kalau ramai itu teman-teman dari subscriber lainnya tuh baca komentar, kemudian dia ikut menjawab. Iya, jadi sehingga terjadi diskusi di sana. Iya, betul. Nah, akhirnya memberi manfaat juga ya Mas. Ya, betul Pak. Karena ya kita juga bukan master juga sih. Tentu di sana tempat yang lebih master, ya? Lebih master Pak daripada baik, kita. Terima kasih gitu, buat Pak. Sobat Hpedia yang sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Hpedia yang lain. Ya. Terima kasih, semoga video dari kami bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar supaya lebih asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.